kelompok rahasia yang ada di dunia, yaitu Illuminati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Zan di Setia Budi Channel. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Sekarang di bulan Desember, di penghujung tahun 2020, kira-kira kalian mau kemana nih tahun baru sekarang? Apakah ke Bali, Hawaii, Maldives, Dubai, atau di rumah aja? Enak ya kalau misalkan punya uang, bisa ke jalan-jalan ke Eropa, lihat kembang api, lihat festival. Ya pokoknya acara akhir tahun lah. Itu pasti rame banget. Ya mungkin kalau orang seperti kita sih ya kayak susu kental manis saja, kalau misalkan udah dikit ya digulung-gulung sampai habis gitu ya. Dan terus odol misalkan atau sampo yang udah dikit lagi dikucurin air biar ada busanya gitu. Ngomong-ngomong soal uang, kalian tahu nggak keluarga yang kaya raya banget, yang sultan di negara ini atau di dunia? Seperti mungkin keluarga Halilintar, terus keluarga Bill Gates, keluarga Mark Zuckerberg, keluarga siapa lagi ya, Bakri mungkin. Namun itu semua salah besar. Keluarga yang memiliki setengah saham di dunia ini yaitu keluarga Rothschild. Kalian tahu keluarga Rothschild? Bagaimana sih kisah awal mula keluarga ini terbentuk dengan memiliki kekayaan yang melimpah ruah? Penasaran kan? Tonton terus video ini. Sebelum mulai video ini, gue makasih banget nih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan bagi yang baru gabung, gue gak bosen-bosen yang ngingetin ya, agar kalian like, share, subscribe video ini sehingga kalian nggak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Sudah siap? Check your pillow and check this out. Yang pertama itu adanya, sebutannya apa ya? Dedengkot The Rothschild. Pendiri dari dinasti ini berawal dari satu orang. Dia keturunan Yahudi Jerman bernama Meyer Amschel Bauer. Mbah Meyer ini lahir pada tahun 1743 di Frankfurt, Jerman. Dia adalah anak dari Amschel Moses, yang mana Amschel Moses ini memiliki usaha dagang yang berjenis money changer. Money changer itu pertukaran mata uang, penukaran uang, bisnis penukaran uang dalam bidang money changer. Dan selain itu, Amschel Moses memiliki usaha dagang menjual barang-barang antik. Pelanggan dari ayah Mbah Meyer ini bukan orang sembarangan. Salah satu pelanggan ayahnya ini adalah Pangeran William dari Hesse. Setelah beberapa tahun berlalu, ayah Mbah Meyer ini meninggal dan usahanya otomatis jatuh ke tangan Mbah Meyer ini, Meyer Amschel Bauer. Yang kedua, terbentuknya dinasti Rothschild. Ketika Amschel Moses sudah tiada, Mbah Meyer itu telah menguasai pangsa pasar usaha dagang ayahnya ini. Akhirnya Mbah Meyer mengganti nama belakangnya menjadi Rothschild, yang berarti perisai merah. Pada tahun 1770, tidak lama setelah itu, Mbah Meyer menikah dengan seorang wanita yang bernama Gretel Snapper.
Gatot Sniper ini seorang anak saudagar kaya raya pada saat itu. Mbah Meyer dikaruniai 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Sehingga disinilah terjadi dinasti Rothschild. Yang ketiga, perkembangan usaha perbankan Rothschild. Setelah menikah dengan Gatot Sniper, Mbah Meyer mendapatkan kucuran dana dari mertuanya. Ya tadi kan seperti gue bilang, Gatot Sniper ini merupakan anak saudagar kaya raya pada saat itu. Usaha Mbah Meyer ini yang tadinya itu money changer, perkreditan, dan usaha dagang barang antik, banting setir menjadi usaha perbankan. Pada tahun 1785, Rothschild menyediakan dana peminjaman untuk para pelanggannya. Kan tadi gue udah sebutin nih, Rothschild ini memiliki hubungan baik dengan Pangeran William. Rothschild sadar bahwa dia lebih baik meminjamkan dananya kepada pemerintah, lebih menguntungkan daripada meminjamkan kepada rakyat biasa. Dan pada saat itu, Rothschild itu terbebas dari pajak karena yang tadi gue sebutin, Rothschild dan Pangeran Williams ini memiliki hubungan baik, sehingga Rothschild tidak terkena pajak peminjaman dana pada saat itu. Yang keempat, kekuasaan dinasti Rothschild di dunia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keluarga Rothschild memiliki usaha perbankan yang sangat besar. Rothschild pernah mengatakan seperti ini, "Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh negara, dan saya tidak peduli siapa yang membuat hukumnya itu." Bener-bener nih, Rothschild berani banget. Akhirnya setelah setahun dia mengatakan seperti itu, pada tahun 1890, akhirnya perkataan Rothschild itu terwujud. Ia mendominasi perputaran uang di Amerika melalui Alexander Hamilton. Yang pada saat itu, Alexander Hamilton ini merupakan wakil kabinet dari Washington. Ia berhasil mengakuisisi First Bank of United States of America dan menanam modalnya di sana. Setelah itu, dia membuat Second Bank of United States of America. Dan sebelum meninggal, Rothschild mengirim anak-anaknya di berbagai daerah, yaitu di Frankfurt, Perancis, London, dan Wina. Semua anaknya ini masuk ke lembaga perbankan terbesar di berbagai daerah, sehingga negara-negara tersebut menjadi berkembang. Namun, ada 3 negara yang menolak kucuran dana dari keluarga Rothschild. Yaitu yang pertama adalah Korea Utara, Kim Jong-un. Yang kedua adalah Kuba. Yang ketiga adalah Iran. Selebihnya mendapat kucuran dari keluarga Rothschild. Gimana ya kalau bank sentral yang ada di Indonesia? Dan yang terakhir adalah konspirasi dinasti Rothschild tentunya. Kekayaan keluarga Rothschild ini bertahan hingga 200 tahun lebih hingga sekarang. Namun, kenapa tidak berkurang sama sekali kekayaan keluarga Rothschild ini? Usut punya usut, keluarga Rothschild menikah dengan anggota keluarganya sendiri. Dalam artian, ini bukan berarti incest atau kelainan seksual. Mereka melakukan seperti ini karena tidak ingin kekayaannya dapat jatuh ke tangan orang lain. Jadi, kekayaannya diatur turun-temurun oleh keluarga Rothschild. Kan kalau misalkan keluarga Rothschild menikah dengan keluarga di luar keluarga di klan lain, kekayaannya ini kan pasti ada yang jatuh ke tangan keluarga yang dinikahinya ini. Jadi keluarga Rothschild ini tidak mau seperti itu. Jadi kekayaannya dipegang penuh oleh keluarga Rothschild secara turun-menurun. Dan pernikahan sedarah ini adalah permintaan dari Mayer Amschel Rothschild. Tapi kenapa ya keluarga ini tidak masuk ke dalam daftar keluarga terkaya di dunia? Ya mungkin kalau di Indonesia seperti keluarga Cendana, keluarga
Bakri, keluarga Cemara, dan yang di dunia itu seperti keluarga Bill Gates, keluarga Mark Zuckerberg, terus keluarga Warren Buffett, keluarga Trump misalkan. Mereka tidak masuk ke daftar list keluarga terkaya dunia. Kabarnya, penghasilan BUMN di Indonesia seperti Pertamina, Bank Indonesia, dan BUMN lainnya, jika disatukan semua, itu hanya mencapai 0,3% kekayaan dari Rothschild. Masih jauh ya. Keluarga ini ikut campur tangan dalam berbagai isu-isu di dunia, yaitu contohnya di Perang Dunia Kedua. Mereka mengucurkan dana untuk biaya perang dan revolusi-revolusi di berbagai negara. Contohnya di Brazil. Brazil ini kan dijajah oleh Portugis nih. Portugis meminta ke Brazil menyediakan sejumlah uang yang banyak. Ketika didanai keluarga ini, Brazil tidak hanya merdeka, tetapi juga memiliki utang keuangan dan utang budi kepada keluarga Rothschild. Selain itu, pada tanggal 17 Desember 1972, anggota Rothschild, yaitu Mary Helen Rothschild, itu mengadakan pesta yang megah dan mewah. Namun, ada hal aneh yang terlihat di pesta tersebut. Mereka menggunakan kostum unik dan aneh yang mereka kenakan. Hal ini menjelaskan bahwa keluarga Rothschild ini memegang penuh kelompok rahasia yang ada di dunia, yaitu Illuminati. Selain itu, keluarga Rothschild dikait-kaitkan dengan pembunuhan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Di antaranya yaitu Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Ya, itu dia fakta-fakta mengenai dinasti keluarga Rothschild. Menurut kalian, apakah semuanya benar atau hanya bualan belaka? Atau kalian memiliki pendapat lain, atau kabar lain, atau informasi yang berhubungan dengan keluarga Rothschild? Silahkan komen di bawah di kolom komentar. Sebelum berpisah, gue ingetin lagi nih kepada kalian. Bagi kalian yang baru gabung, ayo like, share, dan subscribe video ini sehingga kalian gak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Dan juga jangan lupa follow gue di Instagram di Setiabudi Azan, dan follow juga di Facebook gue di Azan Setiabudi. Dan jangan lupa ya, tolong tulis ide-ide kalian, gue bikin video apa lagi selanjutnya. Nanti gue bahas di sini, oke? Gue Azan, sampai ketemu di video-video berikutnya. Cheerio!